Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali melimpahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh kecuali yang bisa menikmati. Nikmat keimanan, nikmat ketenangan, nikmat hidup di bawah naungan Islam, nikmat hidup di bawah aturan ajaran Al-Quran, nikmat di bawah tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat ketika melangkahkan kaki ke masjid, nikmat ketika kita bertakbiratul ihram, nikmat kita rukuk sujud bersama-sama dengan saudara-saudara kita, nikmat ketika kita mengamini imam kita ketika kita sholat, dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nikmat ketika kita, Masya Allah, bermajelis bersama-sama seperti ini. Dan mudah-mudahan kenikmatan ini menghantarkan kita semua kepada kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kenikmatan ridho serta diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah langsung di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin banyak yang berebut untuk melihat paus. Tapi kita mari berebut untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam mudah-mudahan disampaikan pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah materi renungan dan saya dapat ide banyak ini dari Profesor Komarudin Hidayat. Kita ambil positifnya nih. Rahasia kemakmuran sebuah negara. Kita pengen negara kita makmur, betul? Pengen hidup kita enak, betul? Pengen anak cucu kita makmur dan nyaman, enak, buatan kira-kira. Ya, sukses hakiki, penak, nyaman, makmur yang hakiki tentunya adalah makmur ya fid dunya wal akhirah. Ini jamaah sekalian. Tapi ada yang bagaimana caranya kita berusaha untuk mendapatkan kemakmuran di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Ya kalau tidak bisa mendapatkan kemakmuran di dunia, ya kita harus bagaimana mengejar kemakmuran di akhirat. Tapi idealnya kita bisa makmur, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Idealnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersih, rapi, tertata, bahkan aman juga.
Dan yang paling aman adalah negara Swiss. Maka sampai kebanyakan orang menaruh uangnya di bank Swiss. Ya. Tertata rapi, bersih, ya. Masya Allah. Nah, sampai ada proyek seperti ini, ya, untuk tinggal, ya, di pedesaan, area pedesaan tertata. Ya. Siapa yang tidak ingin tinggal di tempat-tempat seperti ini? Ya. Nyaman, sejuk, asri, dan tentunya, ya, enak untuk ditinggal. Ya. Ini negara Denmark. Ya. Indonesia ada nggak? Ya ada tentunya. Ya. Tapi secara umum kita kalah. Ya. Secara umum kita kalah. Ya. Kita Indonesia daerah, ya, Batur, ya, sejuk-sejuk gitu loh. Tapi ngapunten, daerah Batur kan kebersihannya tuh secara umum gak ngapunten. Ya. Nah, niki kita lanjutkan. Ya. Padahal niki, ya, negara Denmark niki faktanya negara yang tidak memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Satu poin. Dua, kondisi muslim di negara itu sangat ekstrim, dekat dengan kutub utara. Kemudian selanjutnya di negara ini matahari dan siang hari hanya sebentar saja, terutama di musim dingin. Sumber daya alam sedikit, ya. Minyak, gas, ya. Kemudian mineral, ya. Ya. Apalagi emas dan lain sebagainya, barang tambang sedikit sekali. Ya. Ya. Hutannya ya sedikit. Ya. Kemudian lautannya tentunya juga lebih sedikit dari kita. Ya. Musimnya ekstrim. Ya. Kenapa? Karena dekat dengan kutub utara. Dinginnya dingin ekstrim. Bahkan di sini di poin 3 di sini dikatakan bahwasanya siangnya itu singkat. Ketika siangnya singkat berarti produktivitas untuk bekerja di luar singkat. Orang yang ngapunten yang berangkat ke kantor, ya, kalau kita mungkin jam 7 berangkat, jam 3 jam sore masih bisa bekerja. Di sana mungkin paling, ya, jam 9 baru bisa berangkat. Juga mungkin matahari juga belum nongol. Ya. Kemudian pulangnya lebih kasih. Ini faktanya jemaah sekalian. Ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, gambaran-gambarannya. Cuaca ekstrem. Ya. Ya. Ekstrem. Tapi ngapunten, ini cuaca, ini alam. Bukan karena ulah manusia. Kalau ulah manusia kan polusi udara di Jakarta yang katanya sudah bikin, ya, mengganggu banyak hal, ya, dan lain sebagainya. Cuaca ekstrim. Tapi ma'asyiral muslimin rahimahullah, hikmah, ya, yang perlu kita ambil, ya, pelajaran yang perlu kita ambil dan menjadi motivasi untuk kita untuk bisa lebih baik lagi apa di sini. Dikatakan di sini Denmark menjadi salah satu negara paling nyaman untuk ditinggali di dunia ini. Kemudian yang kedua, negara yang paling makmur, bersih dan aman bagi negeri dongeng. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ya. Aman, nyaman. Kenyamanan itu nggih sih. Benten-benten nggih, ada yang ini nyaman, tapi belum tentu yang ini nyaman. Tapi secara umum jemaah sekalian, ketika kebijakan politik memberikan rasa aman, memberikan kemakmuran, berpihak kepada masyarakat, enak betul kira-kira. Ya. Tapi sebaliknya ketika kebijakan politik berubah-ubah, ya, yang ini bilang ini, yang ini bilang ini, pemerintahan periode ini seperti ini, yang ini seperti ini, kira-kira seperti apa?
ya, masyarakat secara umum akan menderita. Ya. Dan ngapunten, ini ya, negara yang bersih, aman. Kemudian di sini dikatakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ya. Nih, kita lihat di sini. Ya, Indonesia, perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dan Denmark. Ya. Ya. Indonesia, ya, 4.919 US. Denmark pinten niki 68.827 US. Kurs rupiah kurang lebih 15.000 ya, 1 dolar ke rupiah. Itu Indonesia kita pendapatan per kapitanya sekian, 75 juta. Denmark pinten niki 1 miliar lebih. Berapa kali lipat kira-kira? Berapa kali lipat? Ya, sangat ya jauh banget. Ya jauh. Nah, jauh. Ya. Ini pendapatan. Ya. Pendapatannya. Padahal ngapunten, kita ya, satu, sumber daya alam melimpah. Ya. Luas ya, wilayah Indonesia luas sekali. Ya. Baik itu tanahnya, airnya, kemudian apa yang ada di dalam tanah itu melimpah. Ya. Aqua merek mana nih? Ya. Prancis atau Jerman? Itu mereka aja sampai dodolan air di Indonesia. Dan ngambil dari mana? Dari Indonesia. Itu. Ya. Kita rahasianya jamaah sekalian tadi persis yang disampaikan beliau. Sifat kepribadian, mental, watak bangsa kita yang memang ya perlu banyak diperbaiki. Bukan pendidikan yang bikin mereka pintar-pintar. Bukan pula karena mereka peradabannya tinggi. Bukan pula karena sumber alamnya. Tadi kita sudah sampaikan sumber alamnya nipis. Dan lain sebagainya. Ternyata mental, watak daripada masyarakat Denmark ini patut diacungi jempol. Wabil khusus yaitu masalah kejujuran. Kejujuran ya. Rahasianya itu mental, watak, jujur itu sudah mendarah daging pada mereka ya. Mental kejujuran ya. Mereka yang sadar dan yakin kejujuran merupakan faktor yang amat sangat penting dalam kemakmuran dan kenyamanan. Dan mereka yakin semua kebaikan dalam negaranya berawal dari kejujuran. Semuanya berawal dari kejujuran. Ketika pribadi dia jujur, ngapunten. Seorang pelajar ketika dia belajar jujur, dia tidak akan mentargetkan, oh saya harus lulus cepat-cepat, saya harus cepat dapat ijazah, atau yang penting saya dapat ijazah. Kemudian dengan menghalalkan segala cara. Atau ketika seseorang itu memandang bahwasanya kekuasaan itu adalah amanah yang berat, amanah yang akan ditanggung dunia akhirat, amanah yang memikul beban kebijakan kepada semua orang, dia tidak akan mengejar amanah atau kekuasaan itu dengan segala macam cara. Apapun ditabrak, apapun dilakukan, yang penting apa? Mendapatkan
Kekuasaan bukan itu. Ya. Kejujuran. Ketika seorang dokter jujur, dia akan berusaha bagaimana caranya memberikan obat treatment terbaiknya untuk siapa? Untuk pasien. Bukan bagaimana caranya menguras ya kekayaan daripada keluarga pasien. Ya. Penegak hukum juga demikian. Ketika jujur, ya, ketika ada juga ya proyek pembangunan juga bagaimana caranya menjalankan SOP standar yang sudah ditetapkan. Besinya, ya, besarnya sekian mili, ya sudah segitu. Ya, campuran antara pasir, semen, ya, standarnya sesuai dengan standar mutu, ya seperti itu. Ya. Bukan ketika dia tidak jujur, ya, dikurangi sedikit, oh ini nggak apa-apa lah, paling sekian, oh ini nggak apa-apa. Ya. Ya. Bukan seperti itu. Mereka yakin semua ya, kebaikan dalam negara berawal dari kejujuran. Ya. Masya Allah. Ini jamaah sekalian. Dan kejujuran ini ngapunten, satu tidak mudah, dua mahal, dan sekarang amat sangat berat sekali. Ya. Dulu orang yang bohong, orang yang ngapunten, yang tidak jujur itu sudah menjadi rasa yang ngapunten aib, dan kayaknya ya sudah nggak enak banget lah. Tapi sekarang jamaah sekalian, ya, ya, berapa banyak orang yang tidak jujur, bangga dengan kebohongannya, ditutupinya kebohongan dengan kebohongan terus. Akhirnya apa? Negeri yang makmur, negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya, negeri yang kaya dengan sumber daya manusianya sudah berantakan. Ya. Ya. Ini kenyataan. Tapi apakah kita meratapi nasib seperti ini saja? Tentunya tidak. Kenapa? Bagaimana caranya kita menjadi seorang hamba Allah yang hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi solusi masyarakat, bukan menambah ya, masalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketidakjujuran sekarang, masya Allah, ya, sudah sistematis dari atas, bawah, dan lain sebagainya. Ya. Maka bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim harus membentengi diri ya, dari hal-hal yang tentunya tidak terpuji tadi. Islam sudah jelas. Islam mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Islam mengarahkan umatnya untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelas menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masalah. Wahai hamba-hamba yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah dan jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah orang-orang yang senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Di setiap komunitas ngapunten yang namanya kebatilan pasti ada yang tidak cocok. Ya, sak menten masa cocok zina niku
apik, pasti ada yang nggak cocok. Walaupun ya, 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 mungkin ya, banyak yang nggak setuju, tapi pasti ada satu yang tidak setuju, yang senantiasa bersama dengan kebenaran, yang senantiasa hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Di kantor ya, kemudian di tempat perniagaan, dimanapun itu, mungkin ada orang-orang yang, dan banyak mungkin orang-orang yang tidak jujur, tapi tetap ada orang yang jujur, yang baik. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersama dengan orang itu, walaupun berat, susah ya. Tapi inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimana seorang suami jujur, seorang istri juga jujur, anak-anaknya jujur, Masya Allah ya. Rumah tangga akan nyaman untuk ditinggali, rumah enak untuk ditempati, nyaman ketika bersama dengan pasangan. Tapi ketika tidak ada kejujuran, sudah, bagaimana dia akan nyaman dengan pasangannya? Bagaimana dia akan hidup seatap dengan orang yang tidak jujur atau tidak nyaman dengannya? Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wa kunu ma'as-shadiqin. Sungguh ini perintah Allah langsung ya. Tapi yang terjadi ya kita saksikan bersama. Maka salah seorang ulama ya, bahwa saya lupa namanya, beliau pernah menyampaikan, saya berpergian ke barat dan saya dapati Islam, nilai-nilai Islam ada di barat. Ya, saya dapati nilai-nilai Islam di barat. Dan saya pergi ke timur, saya dapati orang Islam berada di timur. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran Islam banyak yang diadopsi, banyak yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, nilai-nilai Islam itu mereka lakukan. Tapi kita sebaliknya, ketika ke timur, ulama ini menyampaikan, didapati banyak, dan memang orang muslim banyak kan di timur tengah. Tapi nilai-nilai Islam kurang dijalankan. Masyiral muslimin rahiman rahimahullah, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi ya, hadis yang kedua disampaikan bahwasanya ya, Islam ya, ada ya, 3 tingkatan orang Islam. Yang satu muslim, yang satunya mukmin, dan atasnya lagi adalah muhsin. Saya merenung ya. Memang kita mayoritas di Indonesia kita ini adalah ya, beragama Islam. Tapi kalau kita renungi dari 3 ya, kriteria tadi, muslim, mukmin, muhsin, bisa jadi ya, yang tingkatan pertama muslim ini ialah kita lihat ketika kaum muslimin sholat Idul Adha dan Idul Fitri ya. Saya ngomong apa ini ya. Kemudian mukmin kita bisa lihat ketika sholat Jumat. Muhsin tingkatan tinggi kita lihat mereka ketika sholat subuh ya. Ketika yang muhsin, mukmin, muhsin, tingkatannya pastinya akan berusaha untuk itu, untuk jujur, untuk amanah, untuk tanggung jawab, untuk punya respek dengan sesama muslim, dan lain sebagainya.
Masyiral muslimin rahmani rahmatullah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan juga beberapa muhaddis yang lain, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Ya. Hendaklah kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena kejujuran akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Ya. Ternyata, dari fakta yang kami sampaikan di awal dengan negara Denmark ini, ternyata ini menjadi sunnatullah, berlaku kepada siapa saja. Ya. Ya. Siapa saja yang jujur, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Namun ini berlaku untuk orang mukmin. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu akan menunjukkan seseorang kepada surga. Ini baru untuk khusus kaum ini. Tapi secara sunatullah siapapun juga yang dia jujur pasti akan mendapatkan kebaikan. Baik pribadi, baik keluarga, baik masyarakat, sampai tatanan negara. Ketika kejujuran itu mendominasi, ya, mendominasi merata, maka akan kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan. Wabil khusus kaum muslimin, kaum mukminin yang ia jujur keimanannya kepada Allah, jujur keimanannya kepada Rasulullah SAW, jujur untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan berikan surga untuknya. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Masya Allah. Dan tidaklah seseorang yang dia senantiasa jujur dan berusaha benar-benar untuk jujur, maka dia akan ditetapkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya menjadi seorang yang jujur. Ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang jujur. Kemudian, ya, salah satu sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siddiq, jujur. Ya, jujur. Siapa yang tidak pengen bersama Rasulullah? Siapa yang tidak pengen mendapatkan syafaat Rasulullah? Maka bersifatlah dengan sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jujur. Kita lanjutkan, masyiral muslimin rahimani rahmatullah. Fakta di negara kita Nabukan. Ini untuk kita semua, ini juga tanggung jawab saya dan jenengan semuanya. Ya, banyak yang tidak jujur. Ya, banyak yang tidak jujur. Ini menjadi PR kita semua, dan saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai kita menambah masalah, tapi jadilah solusi untuk, ya, masalah-masalah yang ada. Masyiral muslimin, ya. Kemudian yang terakhir, ya, coba kita lihat potret salaful ummah, ya. Potret, ya, sosok Umar bin Khattab. Ya. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Beliau khalifah yang kedua, yang dijuluki dengan Amirul Mukminin, Al-Faruq. Ya. Ya. Ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, ya, keadilan, kebaikan, kejujuran merata. Bahkan karena itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kemenangan demi kemenangan, ya, menghadapi negara-negara dikdaya saat itu. Persia, Romawi, negara yang amat sangat kuat sekali.
ya, ya, dibuka ya, oleh beliau Umar bin Khattab dengan bala tentara. Ketika negara-negara tersebut ya, Romawi, Persia dibuka, pasti banyak ghanimahnya, pasti banyak harta rampasan perangnya. Maka ada ya, harta rampasan perang yang berupa kain-kain yang bagus-bagus sekali. Ya. Masya Allah, oleh panglima perangnya dikirim ke Madinah, diserahkan ke Amirul Mukminin untuk dibagi ke penduduk Madinah. Ya. Ini juga amanah panglima perang, amanah juga pasukannya. Ya, pasukannya bisa, diambil aja lah, Bu, keluarga ini. Tapi nggak serahkan ke panglimanya, panglimanya serahkan ke Amirul Mukminin, ke kepala negaranya di Madinah. Kemudian oleh beliau Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab, beliau bagi setiap ya, muslim mendapatkannya dari kain tersebut. Ya. Maka suatu ketika Umar bin Khattab ya, beliau juga mendapatkan tentunya bagiannya. Ya. Suatu ketika beliau berdiri ya untuk khutbah, untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabatnya. Namun di tengah-tengah khutbahnya langsung dihentikan oleh sahabat yang lain, Salman Al-Farisi. Umar bin Khattab mengatakan, wahai para sahabat, wahai para kaum muslimin, ya, isma'u wa ati'uni, dengarkan dan taatilah aku. Ya. Karena memang sudah kewajiban seorang muslim harus mendengarkan dan taat kepada pimpinannya. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi? Beliau langsung berdiri, kemudian beliau menyampaikan, la ta'ah, kami tidak akan mentaati kamu sampai kamu menjelaskan baju yang kamu kenakan. Coba kalau kita posisi pemimpin saat ini seperti itu gimana? Kami nggak mau dengar, kami mau taat sampai dijelaskan itu. Ya. Klarifikasi dulu. Waduh, kalau kita, mungkin saya sendiri juga langsung merah. Kenapa? Para sahabat tahu, wahai Amirul Mukminin, kami dapat kain, jenengan juga dapat kain. Tapi kenapa kami kok sampai seperti ini? Karena kami yakin, ya, karena tubuh jenengan itu lebih besar, jadi kainnya pasti nggak akan cukup kalau cuma satu bagian dong. Nggak akan cukup, itu pasti korupsi, ibaratnya gambaran gitu. Itu pasti korupsi, pasti ngambil 2 bagian atau mungkin 3 bagian. Ya. Kalau cuma ya bagiannya satu bagian saja, itu nggak akan cukup. Tapi untuk menggunakan baju dari pakaian itu utuh. Maka sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, tolong itu jelaskan. Banyak orang. Apakah sahabat Umar bin Khattab marah? Enggak. Apakah beliau muntung? Kalau kain aja kok gitu sih, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh beliau sahabat Umar bin Khattab? Beliau kemudian dengan senyum dan senang kemudian memanggil anaknya, putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, maju ke depan, ke sini, jelaskan. Maka Abdullah bin Umar datang, putranya. Kemudian beliau menyampaikan, wahai kaum muslimin, wahai Salman, ketahuilah bahwasanya kain yang dipakai oleh beliau bapak saya Amirul Mukminin itu satunya adalah jatahku yang saya berikan kepada bapak.
clear sudah. Ya, clear. Masya Allah. Ini jamaah sekalian. Roh kejujuran di tangan para sahabat kaum muslimin, ya, dari kota Madinah yang mereka adalah penunggang onta, ya, pemakan angkutan kurma, ya, tapi bisa mengguncang kekaisaran Romawi dan Persia. Kenapa? Kejujuran. Kemudian yang kedua, coba kita lihat Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, beliau cicitnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik. Bagaimana ketika tabi'in, ya, beliau Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika beliau menjabat menjadi khalifah juga, kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan merata di semua kaum muslimin. Kenapa? Karena beliau sosok pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang benar-benar jujur, benar-benar amanah, benar-benar tanggung jawab. Suatu ketika dikisahkan, beliau sedang bekerja di ruang kerjanya di malam hari. Ya. Setelah itu, tiba-tiba ada yang mengetuk. Yang mengetuk adalah putranya. Ya. Apa yang disampaikan? Pak, saya pengen diskusi. Ya. Oleh ayahnya apa? Oleh Umar bin Abdul Aziz apa? Kamu pengen ngobrol, pengen diskusi masalah negara atau masalah keluarga? Saya pengen diskusi masalah keluarga. Oh ya udah. Apa yang terjadi? Beliau kemudian mematikan lampu yang di situ, ya, lampu tersebut minyaknya dari Baitul Mal kaum muslimin. Ya. Kok gitu ya? Nah, kamu kan kesini ngapain? Kan pengen ngobrol masalah keluarga. Ini fasilitas negara. Ini kita bukan tidak punya hak untuk itu. Dimatikan. Kemudian beliau keluar ngambil lampu yang punya keluarga sendiri. Ya udah, ayo, sudah punya kita. Ini hak kita. Ngobrol aja. Sekedar lampu, ya, sekedar minyak. Nilainya berapa sih? Tapi begitu jemaah sekalian, kejujuran, tanggung jawab, amanah itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika hal-hal yang kecil sudah diremehkan, ya, merembet pasti. Oh, sing setengah ya orang apa kayak deh. Tambah-tambah nanti 300 triliun. 300 triliun dibagi, ya, gaya permen. Punya gedung tingkat berapa semua. Masya Allah, itu, ya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Ada kisah yang ketiga, namun karena jam sudah menunjukkan pukul berapa nih, ya, 6:04, ya, kami cukupkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Intinya jemaah sekalian, mari kita jujur. Supaya apa? Supaya kita nyaman, tentram, makmur di dunia maupun di akhirat. Demikian, jazakumullahu khairan katsira, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.